Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kasanva Works channel seputar ide-ide pengecatan yang kreatif dan inovatif. Di video kali ini saya akan share terkait cara finishing menggunakan Impra NC warna cocoa dan rotan brown. Mari kita kepoin guys, let's work man. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah ada yang namanya rak kecil buat tempat penyimpanan barang-barang seperti bolpen dan segala macam ya. Jadi di sini raknya terbuat dari kayu jati. Kemudian kayu jati ini sayangnya belang gitu ya teman-teman ya. Kayunya ada yang putih, ada yang coklat gitu. Maka dari itu nanti kita akan coloring sehingga warnanya mendekati sama ya. Jadi di sini kita udah dempul ya teman-teman, udah diamplas kondisinya. Sorry nih teman-teman, jadi proses pendempulan dan proses pengamplasan dempulnya tidak kita shoot ya. Jadi langsung kita ke proses pewarnaan. Oke, di sini teman-teman kita udah ada Impra Wood Stain warna cocoa brown dan rotan brown. Oke, jadi untuk proses penakaran warna di sini kita cocoanya 3, rotannya 1 ya teman-teman. Jadi untuk pengenceran di sini karena di sini pewarnaan yang dasar, jadi kita encerkan menggunakan thinner kurang lebih sekitar 300%. Untuk thinner di sini teman-teman bisa menggunakan thinner ND. Jadi dari campuran ini nanti akan menghasilkan warna yang kurang lebih kayak warna apa ya, coklat kemerahan gitu teman-teman. Cuma karena di sini cocoa-nya lebih banyak, jadi lebih dominan ke warna cocoa ya. Nah, kita tester dulu nih teman-teman, kurang lebih warnanya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Oke, mantap. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki tahap pewarnaan dasar. Jadi di sini caranya saya kuaskan menggunakan kuas bulu ya, atau kuas rambut. Gampang sekali, kita kuaskan secara merata. Sebelum kering kita lap menggunakan kain bersih agar proses warnanya itu meresap ke dalam serat kayu ya. Jadi tahap pewarnaan dasar menggunakan kuas bulu atau kuas rambut ini tujuannya supaya warna daripada wood stain itu sendiri meresap ke dalam serat kayu jati, sehingga warna dari kayu jatinya itu sendiri kelihatan seperti natural gitu ya. Jadi warnanya itu tidak ngambang di lapisan permukaan tapi meresap dan mewarnai serat kayu jatinya itu sendiri, sehingga tampilannya lebih kelihatan oke gitu loh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman hasil yang telah kita warna dasar menggunakan Impra Wood Stain warna rotan brown plus cocoa brown 1:3 plus thinner 300% ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita proses sanding sealer ya. Jadi sebelum kita semprot sanding sealer ini, kita encerkan dulu menggunakan thinner ND ataupun thinner HG dengan perbandingan 1:1 atau 1:1,5 juga boleh, atau juga 1:2 juga boleh. Jadi 1 di sini catnya, 1 lagi thinnernya. Jadi di sini saya timbang catnya itu sekitar 250 gram, kemudian saya tambahkan thinner sekitar 250 gram juga.
Oke teman-teman, lanjut ke proses penyemprotan atau finishing sanding sealer menggunakan cat yang telah kita timbang tadi ya. Oke, sebelumnya kita saring terlebih dahulu. Setelah itu kita setel spraynya ini sesuai selera teman-teman sekalian. Semprot secara tipis-tipis seperti penyemprotan sanding melamin seperti biasanya teman-teman nyemprot ya. Oke, cara ini diulangin sekitar 2-3 kali layer. Jangan terlalu tebal ya untuk lapisan pertama ini, karena nanti warnanya akan larut. Untuk proses penebalannya nanti di lapis kedua ya, tapi nunggu kering dulu sekitar kurang lebih 2-3 jam baru ditimpa 2 kali lapis. Itu baru boleh ditebalkan sesuai keinginan dari teman-teman sekalian ya. Jadi tetap ya untuk proses sanding sealer ini minimal 2 kali lapis. Kalau sekali lapis saja serat kayunya itu masih terlihat kasar ya. Sebatas informasi saja bahwasanya kalau teman-teman belum pernah pakai cat NC ini, jadi untuk cat NC ini baik sanding sealer maupun top coat dia tidak bisa menggunakan kuas ya teman-teman. Kalaupun teman-teman pengen memaksakan untuk menggunakan kuas bisa, cuma hasilnya kurang maksimal dan kelihatan seperti kurang rata atau brush mark dari kuasnya itu sendiri ya. Jadi tidak direkomendasikan menggunakan kuas. Dan juga penggunaan kuas pada bidang yang telah kita warnai menggunakan wood stain, yang disitu bahwasanya wood stain itu sendiri merupakan solvent. Kemudian kalau kita kuaskan menggunakan sanding sealer yang disitu juga diencaring thinner, maka hasilnya akan larut warna itu sendiri ya. Jadi warnanya itu kelihatan belang-belang. Nah, kurang lebih seperti ini hasil yang telah kita sanding sealer ya teman-teman ya. Hasilnya sangat mulus, sangat rata, flow-nya itu bagus sekali, dia itu tidak berbau dan juga mantap hasilnya. Oke, setelah kering kita lanjut ke proses pengamplasan. Sama seperti sanding sealer biasanya, kita amplas menggunakan amplas ukuran 400-600. Kita amplas sesuai searah serat kayu sampai rata. Oke teman-teman, selanjutnya kita proses menimbang atau menakar cat coloring ini. Jadi cat coloring ini warna yang sebelumnya yang kita gunakan di awal untuk warna dasar, kemudian dari total itu kita tambahin clear NC doff ya, sekitar 10% sampai 20%. Semakin banyak semakin daya rekatnya bagus. Oke teman-teman, setelah kita campur warna tadi, langsung kita semprotkan ke bidang yang akan kita semprot, yaitu rak atau nakas ya. Jadi sebelumnya kita saring dulu warna ini supaya menghindari partikel-partikel kecil yang kemungkinan bisa masuk dalam cat tadi itu ya. Jadi biar hasilnya itu benar-benar mulus dan rata warnanya. Nah, oke, sedikit saya jelaskan untuk khususnya para pemula bahwasanya proses coloring atau proses penuaan warna ini sendiri merupakan proses yang bertujuan untuk menyamarkan serat atau warna kayu yang belang ya. Jadi kita semprotkan menggunakan warna yang sama seperti di proses pewarnaan awal, tapi di sini perbedaannya kita menggunakan spray gun. Kita semprotkan pertama-tama ke bagian yang belang itu, kemudian kita ratakan semua seluruh permukaan kayu atau bidang yang akan kita semprotkan itu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk proses pewarnaan, dan di sini masih basah ya. Nanti setelah kering hasilnya ngedoff ya. Warnanya sangat rata sekali. Oke, lanjut ke proses pewarnaan di lemari utama atau rak nakas ini ya. Sama seperti tadi, kita fokus ke bagian kayu atau serat kayu yang belang, kemudian kita ratakan ke seluruh permukaan kayu secara tipis-tipis ya tentunya ya. Jangan langsung tebal, nanti takutnya kalau langsung tebal warnanya itu ditakutkan akan beler atau warnanya kayak belang-belang gitu, nggak rata.
Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Proses pewarnaan coloring setelah kering hasilnya kelihatan agak coklat gitu ya, karena minim cahaya. Kalau kita sorot menggunakan lampu hasilnya seperti kelihatan merah-merah kecoklatan gitu. Oke teman-teman, proses selanjutnya yaitu clear finish menggunakan Impra NC Clear Doff. Untuk perbandingannya sendiri dianjurkan menggunakan thinner HG dengan perbandingan catnya 1, thinnernya 1,5 sampai 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke proses clear finish menggunakan Impra NC Clear Doff yang telah kita anjurkan tadi ya. Kemudian sebelum kita semprot wajib yang namanya kita saring dulu, karena ini clear finish, jadi biar hasilnya lebih halus dan maksimal. Oke teman-teman, tapi sebelum kita semprot kita haluskan permukaan ini menggunakan kertas ya. Jadi kertas ini tujuannya untuk mengamplas, untuk memutuskan serat-serat kayu yang masih kelihatan kasar atau masih terasa kasar di saat kita merabanya ya. Itu untuk menghaluskan saja fungsinya. Oke, setelah itu kita semprotkan sama seperti biasanya. Kita awali semprotkan secara tipis-tipis, kemudian kita ulangi sampai 2-3 kali layer ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini masih basah ya. Nanti setelah kering dia akan ngedoff. Oke teman-teman, lanjut ke penyemprotan rak utamanya ini ya. Kita semprotkan secara tipis-tipis berulang kali sampai 2-3 kali layer. Oh ya teman-teman, sedikit informasi bahwasanya keunggulan daripada cat NC ini sendiri, tampilannya kelihatan natural, tidak berbau pedas dan cepat kering, dan kemudian mudah diperbaiki, dan tentunya dia aplikasinya sangat mudah sekali karena tidak perlu menggunakan hardener. Jadi langsung kita anjurkan menggunakan thinner, kita semprotkan langsung beres. Nah oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Karena ini masih tampilannya basah jadi kelihatan mengkilap ya atau gloss, tapi nanti kalau udah kering lah kelihatan seperti ini nih teman-teman. Keren banget kan warnanya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang telah nonton dari awal sampai akhir, kalian luar biasa.
Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, comment, and subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.